posturnya sudah berbeda ya. Sehingga untuk merah. Apa yang terjadi pemirsa? Sebuah kerugian besar. Kartu kuning kedua langsung dikeluarkan Nick Kuipers. Drama apa yang terjadi bagi Persib Bandung di awal laga. Beri kesempatan Tyron geser bola pada David Da Silva kali ini. Gerak menuju kotak penalti, dia David memberikan ruang. Lihat. Terlalu lama. Masih datang. Ada balik. Sebuah ledakan dari tangan dan ada Rian Kurnia di sana. Coba untuk memainkan bola. Rian. Sayang sekali. Skor hasil akhir PSBS Biak versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua. Respect luar biasa pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas hebat skuad PSBS Biak yang mendapat dukungan full supporter tuan rumah. Sampai ungkap hal mengharukan ini. Pelatih PSBS Biak Emerald Abus akui kualitas memukau Persib Bandung yang menjadi tim terkuat di Indonesia. Sampai jujur ngomong kayak begini di depan media. Bobotoh jelas angkat topi melihat pernyataannya. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Bek andalan Persib Nick Kuipers buat pernyataan mengejutkan ini soal kualitas PSBS Biak. Sebut mereka pemain berpengalaman hingga ungkap satu hal jujur ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Akhirnya terjawab sudah yang bikin penasaran selama ini. Pengakuan jujur Bojan Hodak ungkap alasan sebenarnya rekrut Gervane Kastaner. Semuanya bisa takjub mendengarnya. Simak video ini sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir PSBS Biak versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua. Luar biasa laga PSBS Biak versus Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini juara lagi di Liga 1. Dan pastinya berhak mewakili Indonesia di ACL tuh musim depan. Tapi pertahanan Persib masih terlihat sangat kokoh. Kali ini giliran David dari PSBS dan juga Persib Bandung. Ini dia. Iya memang tuh ada injakan. Problemnya cukup serius ini. Slip tuh sektor flank, tapi juga dia sering sekali melakukan gerakan-gerakan inverted masuk ke dominasi lapangan tengah yang ini menjadi stepstone bagi Persib. Lugos dengan sebuah lambungan bola terbaca tadi oleh Edu. Beri kesempatan Tyron geser bola pada David Da Silva kali ini. Juga permainannya agak telat tadi dari Fabiano ya, bisa memicu tepat. Diterima oleh Del Pino, masih berlanjut pemirsa. Sangat baik, yaitu menjadi pertahanan pertama di sektor depan dari PSBS Biak sehingga gerak menuju kotak penalti, dia David memberikan ruang. Lihat! Hadap David Da Silva terlalu deras. Ya sangat coba untuk mengarahkannya ke kotak penalti. Tyron Del Pino. Yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Ya, kita lihat tadi bagaimana Tyron, Adam Alis tadi rupanya. David Da Silva. Terlalu lama. Masih datang. Ada balik. Sebuah ledakan tadi dari belum tembus hand coba untuk mengirimkannya kembali. Ada belakang bola diambil dengan cepat oleh Kuipers. Kuipers cukup baik antisipasi dari Edu Febriansyah. Dan ada Rian Kurnia di sana. Coba untuk memainkan bola. Rian! Sayang sekali. Lambung menuju kotak penalti. Kita lihat posturnya sudah berbeda ya. Sehingga untuk
Apa yang terjadi pemirsa? Sebuah kerugian besar. Kartu kuning kedua langsung dikeluarkan Nick Kuipers. Drama apa yang terjadi bagi Persib Bandung di awal laga. Respect luar biasa pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas hebat skuad PSBS Biak yang mendapat dukungan full supporter tuan rumah. Sampai ungkap hal mengharukan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Hodak melihat sebagai tim yang promosi dari Liga 2, PSBS terus menunjukkan peningkatan performa. Ketika bermain di kandangnya mereka akan menjadi lawan yang kuat. Mungkin di putaran pertama sedikit tidak beruntung, tapi setiap laga mereka semakin membaik, kata Hodak. Bagi kami ini akan sangat berat. Kami kehilangan beberapa pemain. Beberapa terkena hukuman dan ada beberapa yang cedera. Tapi pemain lain akan mendapat kesempatan dan mereka harus memanfaatkan ini, tuntas Hodak. Dari kesimpulan yang bisa diambil, Bojan sangat respect soal kekuatan lawannya tersebut. Pelatih PSBS Biak Emral Abus akui kualitas memukau Persib Bandung yang menjadi tim terkuat di Indonesia. Sampai jujur ngomong kayak begini di depan media. Bobotoh jelas angkat topi melihat pernyataannya. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Ia mengatakan bahwa semua sudah kami rancang bersama Dirtek dan tim pelatih bagaimana game model menghadapi Persib Bandung. Mereka memang berada di puncak klasemen, tidak pernah kalah. Kami tahu Persib Bandung tim yang bagus, tim berpengalaman, tapi kami meyakini bahwa dengan kerja keras bisa mendapatkan hasil kemenangan, ujar Emral Abus. Memang ini pelatih dulu sempat bagian dari Persib, tapi ia menunjukkan kelasnya sendiri. Bek andalan Persib, Nick Kuipers buat pernyataan mengejutkan ini soal kualitas PSBS Biak. Sebut mereka pemain berpengalaman hingga ungkap satu hal jujur ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Bek Persib Bandung Nick Kuipers mengakui timnya dalam kondisi tak cukup prima untuk menghadapi PSBS Biak. Kami tahu mereka adalah tim berpengalaman sehingga kami harus bersiap untuk itu, tuntasnya. Melewati perjalanan yang panjang dan jaraknya pendek setelah laga melawan Bali, kata Nick Kuipers seperti diberitakan laman resmi Persib. Dari dua kalimat pernyataannya bisa disimpulkan kualitas PSBS Biak memang hebat sih. Akhirnya terjawab sudah yang bikin penasaran selama ini. Pengakuan jujur Bojan Hodak ungkap alasan sebenarnya rekrut Gervane Kastaner. Semuanya bisa takjub mendengarnya. Simak video ini sampai selesai. Bojan Hodak menjelaskan ada sejumlah alasan yang membuatnya memutuskan merekrut Gervane Kastaner, salah satunya karena posisi bermain yang lebih fleksibel dibandingkan Mailson 5. Meski posisi favoritnya adalah winger kiri, Gervane Kastaner juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah, sayap kanan, dan di belakang penyerang. Pengalaman ketika Persib kesulitan akibat David Da Silva cedera dan Dimas Drajat beberapa kali terganggu problem cedera. Jadi asalan Bojan Hodak membawa mantan pemain PEC Zwolle itu ke Persib. Untuk bisa membahayakan, untuk mencetak gol, memberi assist. Dia pemain yang berbeda ketimbang 5, dia bisa bermain di posisi David, kata Bojan Hodak. Juga karena di putaran pertama ketika David cedera, kami kesulitan, kami tidak punya pemain seperti ini. Dan sayangnya juga Dimas cedera. Jadi Gervane bisa bermain di posisi Ciro, dia juga bisa bermain di posisi striker sebagai backup. Dia punya postur besar, kuat dan cepat, jadi ini akan menarik juga untuk memainkan dia bersama dengan David bagaimana lawan menghentikan mereka, ungkapnya. Publik Indonesia tak jadi cemas dan akhirnya bisa tidur nyenyak. Laga ASEAN Cup Indonesia versus Myanmar. Nanti malam, lini tengah timnas Indonesia rapuh.
karena tidak diperkuat Ivar Jenner. Alhamdulillahnya ada pemain hebat ini di lini tengah yang tak kalah hebat dari Ivar Jenner. Sosoknya asli, bukan kaleng-kaleng. Simak baik-baik hingga akhir video. Pengamat sepak bola nasional, yakni Mohammad Kusnaeni, memberikan tanggapannya soal skuad Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, skuad besutan Shin Tae-yong tersebut kini baru saja mengakhiri sesi pemusatan latihan. Sesi itu sebelumnya sudah berlangsung sejak 28 November lalu di Bali. Kini, Shin sudah mempersiapkan 26 nama pemain yang akan dibawanya untuk mengarungi ajang ASEAN Cup 2024. Namun, PSSI belum mengumumkan siapa saja pemain yang dipilih oleh Shin untuk ajang tersebut. Di lain sisi, ada beberapa nama yang sudah dipastikan akan absen. Salah satu pemain yang dipastikan absen adalah Ivar Jenner. Ivar absen dikarenakan PSSI tidak mendapat restu dari Jong Utrecht untuk meminjam jasa pemain berusia 21 tahun tersebut. Jong Utrecht menolak melepas Ivar karena ASEAN Cup bukan kompetisi resmi FIFA. Oleh sebab itu, jenderal lini tengah skuad Garuda tersebut tidak bisa tampil pada kesempatan kali ini. Absennya Ivar ini menyita perhatian dari salah satu pengamat sepak bola lokal, yakni Mohammad Kusnaeni. Pria yang akrab disapa Bungkus itu mengatakan bahwa Ivar memiliki peran penting di tubuh timnas. Dengan absennya Ivar, Bungkus mengatakan bahwa lini tengah tim merah putih tidak seimbang. Tengah dan depan, kita perlu betul penguatan. Ketidakhadiran Ivar itu menurut saya sedikit mengurangi keseimbangan, jelasnya. Bungkus sadar betul lini tengah timnas diisi pemain-pemain hebat. Namun, ia akan lebih tenang bila lini tengah Indonesia ada Ivar. Sayangnya, keputusan Jong Utrecht untuk tidak melepas sang pemain tidak bisa diganggu-gugat. Alhasil, Shin Tae-yong harus memakai gelandang yang ada untuk menutupi posisi yang tak diisi Ivar Jenner. Meskipun kita masih memiliki banyak alternatif seperti Arkan, Rivaldo, dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau Ivar bisa bergabung, akan lebih luar biasa. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia masuk ke dalam grup B pada kesempatan kali ini. Anak asuh Shin akan berhadapan dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos pada babak penyisihan grup. Pada laga perdana, skuad Garuda akan berhadapan dengan timnas Myanmar. Duel tersebut akan berlangsung di Tuwuna Stadium Yangon pada malam ini. Berita transfer Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye bicara kans hengkang di bursa transfer Januari usai dibuat jengkel Almere City. Layak di Serie A atau La Liga susul Mace Hilgers dan Jay Idzes di 5 liga top Eropa. Perhatikan informasi lengkapnya hanya di sini. Pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, berbicara secara terang-terangan mengenai adanya tawaran dari klub lain, usai tahu dirinya bakal dicadangkan lagi oleh Almere City. Ini merupakan laga antara tim papan bawah kontra tim papan atas, dengan Almere berada di peringkat ke-17 selagi Utrecht bersaing di peringkat ketiga. Namun demikian, pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, sudah tahu mengenai situasinya di laga ini, yaitu tidak akan menjadi starter. Hal itu diterangkan oleh sang gelandang berusia 29 tahun ketika diwawancara oleh media Belanda, Omroep Flevoland. Saya sudah tahu bahwa saya tidak akan menjadi starter, kata Haye dalam wawancara tersebut, dilansir dari ESPN NL. Haye sudah dicadangkan sejak laga kontra mantan timnya, NAC Breda, yang berakhir dengan kekalahan 0-1 pada pekan lalu. Sang bintang pemain Timnas Indonesia mengaku tidak memahami situasi ini karena tidak ada penjelasan kepadanya. Jika saya memahami keputusannya, itu maka akan lebih mudah. Namun, ini adalah situasi yang sulit dipahami, terangnya. Haye sendiri baru bergabung dengan Almere pada September lalu setelah kontraknya habis bersama ST Heerenveen.
Dia telah bermain 11 kali di semua ajang, namun belum bisa berkontribusi dengan menciptakan gol ataupun assist. Karena situasi ini, Hai ditanyakan oleh media Belanda, Omroep Flevoland, mengenai kemungkinan hengkang di bursa transfer musim dingin yang akan dibuka Januari mendatang. Sang gelandang andalan timnas Indonesia mengaku akan tetap berkomitmen hingga masa baktinya habis di akhir musim dengan ide tertentu. Dia mengaku memiliki beberapa tawaran dari klub Belanda atau dari luar Belanda, dan situasi ini bukanlah hal yang diinginkan olehnya. Pada saat ini, saya benar-benar tidak melihat terlalu jauh. Saya ingin mengakhiri periode ini dulu, tukas Hai. Saya punya beberapa opsi di Belanda dan luar negeri. Namun, dengan ide dan kisah tertentu, saya memilih untuk bertahan di sini selama semusim. Kemudian, ini bukanlah situasi yang membuat saya datang ke sini, tambahnya. Alhamdulillah api semangat menyala. Ini dia yang bikin bahagia di saat menanti laga lawan Bahrain di bulan Maret besok. Masih menunggu dinaturalisasi timnas Indonesia, striker keturunan Mauro Zijlstra bikin sensasi di Belanda. Aksinya di luar dugaan hebat. Auto jadi daya gedor di lini serang timnas Indonesia bersama oleh Romeni. Selagi menunggu PSSI untuk menaturalisasinya dan bisa membela timnas Indonesia, striker keturunan Mauro Zijlstra terus membuktikan dirinya di kancah sepak bola Belanda. Selama beberapa bulan terakhir, nama Mauro Zijlstra sudah sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pada September lalu, penyerang berusia 20 tahun ini mengaku sudah menyampaikan berkas-berkasnya kepada PSSI yang bertanggung jawab untuk proses naturalisasinya. Kepada media Belanda, Voetbal Premier, Zijlstra berharap debutnya bersama skuad Garuda akan terjadi pada 2025 mendatang. Tahun 2025, saya kira itu akan terjadi asalkan tidak terjadi kendala. Saya perlu tes kesehatan dan beberapa dokumen masih perlu diperiksa. Jadi ada beberapa masalah yang harus dilalui, kata Zijlstra kepada Voetbal Premier. Hingga kini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sendiri belum bisa memastikan proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Saya belum pernah diskusi dengan Mauro, kata Erick Thohir. Dia menegaskan bahwa fokusnya pada saat ini adalah untuk memproses oleh Romeni, yang sudah bertemu dengannya pada November lalu, meski belum berjabat tangan. Kini, selagi menunggu kepastian mengenai proses naturalisasinya, Mauro Zijlstra terus membuktikan dirinya di klub asal Belanda, FC Volendam U21. Dilansir dari situs resmi klub, FC Volendam U21 telah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Willem U21 pada Sabtu kemarin. Dalam laga itu, Zijlstra yang menjabat sebagai kapten mencetak gol pembuka untuk timnya pada saat laga baru berjalan 7 menit. Zijlstra sendiri bermain selama 79 menit dalam laga ini. Pemain keturunan Indonesia itu ditarik keluar untuk David Petrovic. Namun, sebelum digantikan, dia sempat memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol kedua menjelang jeda turun minum. Namun, tandukannya masih melebar. Di awal babak kedua, dia pun memiliki 2 peluang bagus. Yang keduanya bisa diamankan oleh De Leeuw. Selain itu, Zijlstra juga sempat hampir mencetak assist lewat umpannya kepada Robin van Kruijsen yang sempat membobol gawang Willem U21, namun gol dianulir akibat offside. Pada laga berikutnya, Volendam U21 akan menghadapi Excelsior Rotterdam U21. Jika menang, mereka bisa mendapatkan tiket promosi.